Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gue Diki Rodbansa Gumilar. Kali ini gue akan menjelaskan materi tentang fisika dasar 2 kemagnetan ya. Bagaimana kelanjutannya? Langsung aja kita ke videonya. Secara umum, magnet merupakan benda yang mampu untuk menarik benda-benda di sekitarnya. Hal itu membuat magnet mempunyai sifat kemagnetan sehingga magnet tersebut memiliki kemampuan terhadap suatu benda dalam menarik benda yang ada di sekitarnya. Salah satu gejala kemagnetan yang dapat kalian amati adalah tertariknya paku atau potongan besi oleh batang magnet. Batang magnet seperti ini dikelompokkan sebagai magnet permanen. Kenapa magnet permanen? Karena magnet permanen sifat kemagnetannya tetap ada kecuali dikenai gangguan luar yang cukup besar, seperti pemanasan pada suhu atau pemukulan yang cukup keras. Setiap magnet memiliki dua kutub yang berlawanan, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Dua kutub magnet yang didekatkan akan saling melakukan gaya. Nah, ini sifat gaya antar kutub magnet sebagai berikut. Kutub sejenis melakukan gaya tolak menolak. Jadi misalnya sejenis itu utara dan utara pasti akan tolak menolak, atau sebaliknya misalnya selatan ketemu selatan akan tolak menolak. Terus yang kedua, ada kutub tak sejenis melakukan gaya tarik menarik. Kutub tak sejenis itu seperti kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara dan kutub selatan apabila bertemu akan tarik menarik. Nah, yang ketiga, besarnya gaya tarik atau gaya tolak antar kutub berbanding lurus dengan kekuatan masing-masing kutub dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar dua kutub. Secara matematika, besar gaya antar kutub magnet dapat ditulis F sama dengan K kali M1 kali M2 dibagi R kuadrat. Nah, dengan rumus tadi dinyatakan bahwa F yaitu gaya antar kutub. Lalu M1 kekuatan kutub pertama, satuannya per meter. Terus M2 kekuatan kutub kedua. Terus R jarak antara kedua kutub, dan K konstanta yang besarnya 10⁻⁷ Weber per ampere meter. Ya, selanjutnya ada sudut inklinasi. Sudut inklinasi yaitu sudut yang dibentuk oleh garis hubung kutub utara selatan jarum kompas dengan garis horizontal di tempat tersebut. Nah, lalu kalian amati arah kutub selatan utara jarum kompas terhadap arah garis horizontal. Lalu sudut yang dibentuk oleh kedua arah tersebut disebut sudut inklinasi. Nah, jika kutub utara jarum kompas berada di sebelah atas garis horizontal, kita sebut tempat tersebut memiliki sudut inklinasi positif. Sebaliknya, jika kutub utara jarum kompas berada di bawah garis horizontal, kita sebut tempat tersebut memiliki inklinasi negatif. Ya, dalam materi kemagnetan ini di dalamnya ada sudut deklinasi. Sudut deklinasi itu beda antara sudut yang ditunjukkan oleh jarum kompas dengan arah kutub geografi bumi. Nah, untuk menentukan sudut deklinasi, kalian tempatkan jarum kompas di atas poros yang memungkinkan jarum tersebut dapat berputar bebas dalam arah horizontal. Amati arah kutub selatan dan utara jarum kompas, dan amati juga arah selatan utara geografi di tempat tersebut. Nah, mengapa kutub magnet cenderung mengambil dari arah selatan sama utara? Kenapa tidak ada di bagian timur? Nah, ini penjelasannya. Karena kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara geografi bumi, dan kutub utara magnet bumi berada di bagian utara geografi bumi itu. Nah, selanjutnya ada domain magnet. Apa itu domain magnet? Domain magnet adalah sebuah magnet permanen terdiri atas domain-domain magnet yang ukurannya sangat kecil.
tiap domainnya sudah merupakan magnet. Jika sebuah magnet dipotong, maka masing-masing potongan mengandung sejumlah domain sehingga masing-masing memperlihatkan sifat kemagnetannya. Nah, selanjutnya ada garis gaya magnetik. Nah, ini macam-macam garis gaya magnetik ya. Garis gaya magnetik yaitu satu, garis gaya magnet dilukiskan keluar dari kutub utara dan masuk di kutub selatan. Kedua, kerapatan garis gaya persatuan luas di suatu titik menggambarkan kekuatan medan magnet di titik tersebut. Ketiga, kerapatan garis gaya terbesar diamati di kutub magnet. Ini berarti medan magnet paling kuat di daerah kutub. Keempat, makin jauh dari kutub maka makin kecil kerapatan garis gaya. Ini berarti makin jauh dari kutub maka makin lemah medan magnetnya. Nah, selanjutnya ada materi tidak ada muatan magnetik. Kenapa tidak ada muatan magnetik? Nah, pada muatan listrik kita mendapatkan bahwa garis gaya keluar dari muatan positif dan masuk dari muatan negatif. Kedua muatan tersebut bisa kita pisahkan sejauh-jauhnya dan kita memperoleh muatan positif yang terisolasi atau muatan negatif yang terisolasi. Namun tidak demikian dengan magnet. Kenapa? Kita tidak pernah menemukan kutub utara magnet saja atau kutub selatan magnet saja, karena kutub utara yang terpisah atau kutub selatan yang terpisah disebut muatan magnet, karena tidak pernah ditemukan kutub utara atau kutub selatan yang terpisah, maka kita simpulkan tidak ada muatan magnet. Nah, selanjutnya ada materi tentang medan magnet. Seperti pada definisi medan listrik, kita juga mendefinisikan medan magnet. Di sekitar magnet dihasilkan medan magnet dengan sifat sebagai berikut. 1. Arah medan magnet sama dengan arah garis gaya magnet. Kedua, besar medan magnet sebanding dengan kerapatan garis gaya magnet. Di sekitar kutub magnet, kerapatan garis gaya magnet paling besar sehingga didapati medan magnet yang sangat besar. Arah garis gaya keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Dengan demikian arah medan magnet keluar dari kutub utara dan masuk dari kutub selatan. Nah, selanjutnya ada materi tentang gaya Lorentz. Apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada di dalam medan magnet. Nah, jadi magnet tidak hanya melakukan gaya pada magnet lain, tetapi juga dapat melakukan gaya pada arus listrik. Besar dan arah gaya yang dialami kawat yang dialiri arus listrik dalam medan magnet diberikan oleh hukum Lorentz. Nah, selanjutnya ada materi tentang definisi 1 Tesla. Definisi 1 Tesla, jika kawat dialiri arus 1 ampere dan panjang kawat yang dikenai medan magnet adalah 1 meter, maka besarnya medan magnet sama dengan 1 Tesla. Jika gaya yang bekerja pada kawat adalah 1 Newton. Nah, selanjutnya ada materi tentang gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Nah, gaya Lorentz pada muatan yang bergerak itu lintasan muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet mengalami pembelokan. Akibat gaya Lorentz tadi, muatan yang berbuatan positif dan negatif akan mengalami pembelokan gitu. Dia yang misalnya positif ke arah kanan, negatif ke arah kiri, dan kan asalnya biasanya lurus saja nih. Nah, sekarang ada pembelokannya. Nah, selanjutnya ada pembelokan lintasan muatan medan magnet. Maksudnya yaitu muatan yang masuk dalam medan magnet dalam arah tegak lurus membentuk lintasan lingkaran. Karena lintasan berbentuk lingkaran, maka pada muatan ada gaya sentripetal. Jadi dalam muatan tersebut tuh menimbulkan gaya sentripetal. Nah, selanjutnya ada materi spektrometer massa. Apa itu spektrometer massa? Spektrometer massa adalah alat yang dapat menentukan massa atom dengan teliti. Alat ini memanfaatkan gaya Lorentz. Pada spektrometer massa terdapat jadi 2 bagian, yaitu selektron kecepatan. Spektron kecepatan
Agar massa atom dapat dihitung, maka laju ion harus diketahui terlebih dahulu. Selektor kecepatan memanfaatkan gaya listrik dan gaya magnet. Maka medan magnet dan medan listrik dibangkitkan dalam suatu ruang dalam arah yang saling tegak lurus. Nah, yang keduanya ada spektrometer massa lengkap. Spektrometer massa yang lengkap mengandung selektron kecepatan dan ruang pembelokan yang mengandung medan magnet saja. Selektron kecepatan memiliki partikel dengan laju tertentu saja yang memasuki ruang pembelokan. Nah, selanjutnya ada materi massa isotop. Spektrometer massa merupakan alat yang sangat teliti. Alat ini mampu mengukur massa atom hingga perbedaan satu proton atau satu neutron. Isotop adalah atom yang dalam intinya memiliki jumlah proton yang sama tetapi jumlah neutron yang berbeda. Jadi isotop hanya berbeda dalam jumlah neutron tetapi jumlah proton maupun jumlah elektronnya sama. Nah, selanjutnya ada siklotron. Apa itu siklotron? Siklotron adalah alat yang mempercepat partikel bermuatan dalam lintasan lingkaran. Siklotron yang pertama kali dibuat adalah siklotron elektron. Nah, siklotron ini mempercepat muatannya menggunakan medan listrik bolak-balik. Jadi dipercepatnya tuh ada suatu medan listrik terus dengan kinerja yang bolak-balik. Nah, selanjutnya ada materi tentang efek Hall. Efek Hall, apa itu efek Hall? Efek Hall yaitu peristiwa terbentuknya beda potensial antara dua sisi material yang dialiri oleh arus listrik. Ketika material tersebut ditempatkan dalam medan magnet yang arahnya tegak lurus. Selanjutnya ada materi tentang Bremsstrahlung. Teori elektrodinamika klasik menyimpulkan bahwa partikel bermuatan listrik yang memiliki percepatan atau perlambatan memancarkan gelombang elektromagnetik. Peristiwa ini disebut Bremsstrahlung. Jadi teori elektrodinamika klasik jadi menyimpulkan gitu bahwa partikel yang bermuatan listrik yang memiliki percepatan atau perlambatan yang memancarkan gelombang elektromagnetik itu, jadi itu tuh namanya peristiwa Bremsstrahlung. Nah, selanjutnya nih terakhir ada materi tentang aurora. Aurora itu kenapa sih bisa muncul gitu? Munculnya fenomena ini di sekitar kutub bumi terjadi karena lintasan partikel yang masuk ke dalam medan magnet, dan lintasan itu akan berbentuk spiral. Ya, sekian, mohon maaf apabila saya menjelaskan materi ini ada yang kurang jelas atau dalam secara lisan penyampaiannya kurang baik, mohon dimaafkan karena saya perlu belajar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.